Halo, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi dalam segmen kesaksian nyata dari seorang Roland. Dan semua kesaksian nyata yang saya alami ini semata-mata bukan karena satu kebetulan, tapi karena cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia, dan kita tanpa Dia bukan siapa-siapa. Kesaksian ini terjadi di tahun 2011. Di saat itu profesi saya ada seorang driver, ya, taksi gelap. Nah, kalau taksi gelap itu kita ngambil penumpang itu di luar daripada jangkauan terminal, ya. Nah, sedangkan di Manado itu Minahasa dengan kota Manado itu, Minahasa itu di atas pegunungan, Manado itu di bawah. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang orang Manado pasti tahu ya. Jadi kalau posisi saya waktu itu, saya di kota Manado, saya biasa mangkal di terminal Karombasan, Manado, kota Manado. Kalau saya mau ke atas namanya naik, mau naik ke Minahasa, itu ada lewatin Warembungan, terus Tinoor, kemudian Kemohon, baru Minahasa. Nah, pada pagi itu kurang lebih itu jalan namanya Jalan Trans Sulawesi ya. Jadi sebelah kiri itu jurang dalam ya, sangat dalam. Sedangkan sebelah kanannya itu dia ada parit yang cukup lumayan dalam juga, tapi nggak sedalam jurang, karena dia parit, kemudian dia agak tebing ke atas begitu. Sedangkan yang sebelah kirinya itu jurang dalam, bisa 200 meter ke bawah. Nah, pada pagi itu, karena faktor kelelahan, kecapean, kejadian itu hampir mendekati di daerah Tinoor. Ya, tiba-tiba mata saya ketutup, ketiduran. Nah, Bapak Ibu tahu kalau kita mengendarai kendaraan kita ketiduran itu sangat berbahaya. Mau itu motor, mau itu mobil. Dan saya itu mata saya ketutup. Posisi ketutup, tangan saya pegang setir, kaki ngegas. Tapi apa yang terjadi saat itu? Tangan saya ngerasa seperti ada yang tarik ke arah kanan. Dan ternyata benar, pas saya ditarik ke arah kanan, jeduk, saya kaget, mobil masuk ke parit. Parit yang ada tebing. Nah, untung saya nggak ketarik ke kiri. Kalau saya ketarik setir ke kiri, jurang yang hampir 200 meter. Mati saya, bisa meledak mobil itu. Saya pun mungkin sudah wafat. Nah, begitu kejadian itu mobil terbalik, bannya di atas. Roda mobilnya itu terbalik di atas ya, jadi memang terbalik. Kaca pecah semua, ya, kaca pecah semua, bahkan kap mesin depan ya, karena waktu itu saya bawa kendaraan Toyota Rush ya, Toyota Rush yang semi jeep itu ya, yang ada konde belakangnya ya, ada ban belakang, ada roda belakangnya. Terbalik, kaca pecah, kap mesin terbuka dengan semburan asap tebal dan percikan api. Memang api memercik dari beserta dengan semburan asap. Nah, di saat itu saya melihat orang-orang langsung macet ya, kondisi langsung macet karena kan ada kecelakaan. Itu orang-orang langsung mendekat mau menolong. Ya.
Tapi tiba-tiba saya mendengar mereka bilang, awas mau meledak. Lari semua mereka. Bahkan kendaraan-kendaraan yang di dekat posisi mobil saya terbalik, itu langsung mundur semua, menjauh. Mau mobil, mau motor, itu bukan menjauh. Karena ada mau meledak. Sampai beberapa yang saya dengar udah menangis. Aduh, kasihan orang itu mati. Mau meledak. Dan saya pas saya dengar itu, saya panik kan. Saya mau cabut sabuk pengaman, itu nggak kecabut. Itu nggak kecabut. Dan saat itu, jadi posisi saya itu terbalik ya. Karena kan nggak kecabut sabuk pengaman, jadi mobil terbalik ya posisinya dia terbalik gitu. Dan saya melihat ke depan. Jadi dari kap mesin terbuka ada asap, itu ada percikan api, dan dari samping saya itu mengalir bensin. Ternyata kayaknya karena benturan hebat itu, mungkin tangkinya bocor atau retak sehingga jadi bensin itu ngalir, dan ngalirnya itu ke arah percikan api. Nah itu yang orang langsung lihat, awas meledak. Ya kita tahu lah kalau bensin kena api meleduk langsung. Dan di saat itu saya melihat itu, kepanikan saya timbul. Saya tarik terus sabuk pengaman tidak terbuka. Sementara bensin makin mengalir dan memang mengalirnya ke arah percikan api. Tiba-tiba di saat itu, saya seperti diingatkan. Berteriak, minta tolong ke Tuhan. Saya seperti tersadar saat itu. Dan saat itu, dengan suara keras saya berteriak, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Sementara tangan saya terus mau melepaskan sabuk pengaman itu. Saya terus, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Sampai air mata saya udah keluar. Udah menanjak itu memang, di saat itu saya sudah berserah ya. Saya bertuhan, saya sudah berserah Tuhan. Saya sudah menyerah Tuhan, tolong saya. Saya masih mau hidup Tuhan. Bapak Ibu tahu apa saat itu terjadi? Yang pertama kali yang terjadi adalah saya melihat di depan saya itu ada batu. Padahal itu tadi nggak ada batu. Jadi bensin itu kena batu, dia beloknya ke tebing. Saya sampai kaget, kok ada batu? Sedangkan sebelumnya nggak ada batu. Jelas saya lihat percikan dan bensin hampir bertemu. Tiba-tiba ada batu, bensinnya kena batu, dia belok. Dan bukan hanya belok. Di saat itu saya melihat percikan api tersebut langsung hilang. Asapnya pun hilang. Benar-benar hilang semua, bensinnya pun belok. Saya kaget, Dan di saat itu, saya berteriak, Tuhan tolong, begitu cabut satu kali, itu sabuk pengaman langsung terlepas. Saya terbalik, itu udah penuh kaca-kaca, beling-beling kaca mobil yang pecah. Dan Bapak Ibu tahu saat itu, ada suara lagi, cepat keluar. Wah, saya merayap, cuma karena ya masih shock ya, dia orang masih shock kan, ngerayapnya nggak bisa cepat ya. Tiba-tiba saya ngerasa dari belakang saya itu ada yang dorong dan benar-benar dorong kuat. Saya tiba-tiba terkeluar dari kaca mobil, dan yang posisi sudah terbalik. Saya terkeluar dari kaca mobil dan orang-orang tersebut langsung tarik tangan saya menjauh dari mobil. Dan benar, setelah saya terkeluar dari mobil itu terguling masuk ke parit yang lebih dalam. Di saat itu saya berpikir, Tuhan selalu siap menolong kita apapun kondisi kita. Padahal di saat itu kehidupan rohani saya ya antara gereja nggak gereja,
Bahkan pergaulan saya saat itu minum-minum. Ya nggak baik lah kalau orang bilang nggak baik. Tapi saat itu saya sadar, di mata manusia kita tidak baik. Di mata diri pribadi pun, iblis mengintimidasi kita. Kamu itu udah nggak baik di mata Tuhan. Kamu itu udah nggak bisa diampuni Tuhan. Dosamu tuh terlalu banyak. Intimidasi setan. Tapi ternyata kita itu berharga di mata Tuhan. Dia sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak masuk akal manusia, itu yang terjadi. Bahkan yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan lakukan. Dan kejadian itu nyata buat saya. Dan Bapak Ibu tahu, bukan hanya itu saja yang Tuhan tolong. Mobil itu statusnya mobil orang. Yang saya gunakan untuk mencari nafkah. Otomatis saya harus ganti kepada yang punya mobil. Hancur, setengah hancur lah. Akhirnya diderek mobil itu. Yang punya mobil dipanggil. Saya ngeliat dia datang, dia dengan sedih dia ngeliat kondisi mobil udah hancur begitu. Dia ngeliat saya dengan merah, padam, marah, ya bukan main. Dan saya coba bilang, Om, saya minta maaf, Om. Om mau hukum apa aja ke saya sekarang, silakan, Om. Saya udah berserah saat itu. Tapi Bapak Ibu tahu apa? Memang saya itu dia marah. Dia cuma bilang, kamu harus ganti semua ini. Nanti kita hitung-hitungan di rumah. Dan mobil itu dia suruh ke orang-orang situ untuk bawa ke bengkel ketok magic ya. Biar kalau ketok biasa kan mungkin bengkel biasa mungkin lama prosesnya, tapi karena mobil itu kan digunakan untuk mencari uang. Jadi kalau ketok magic itu kan cepat ya pengerjaannya gitu. Jadi bisa segera digunakan kembali untuk mencari uang gitu. Dan saya udah nggak berharap saya akan kerja di dia lagi karena itu aja udah marah sekali kan. Akhirnya setelah kejadian itu, besoknya saya ke rumah dia. Karena kan hari itu saya pemulihan dulu. Kondisi saya yang masih shock. Terus, tapi puji Tuhan juga ya. Dari sekian banyak beling-beling mobil, kejadian seperti itu, tidak ada muka saya bonyok, benjut, biru, berdarah, itu nggak ada. Beling boleh ada di baju, tapi tidak ada yang menggores sedikit pun. Itu kuasa Tuhan. Nah, singkat cerita, besoknya saya ke rumah yang punya mobil. Dia marah saat itu. Dia bilang, ini saya sudah hitung, saya sudah tanya ke bengkel ketok magic, kamu harus ganti sekian. Kaget saya ngeliat nominalnya 60 juta. Astaga Tuhan. Itu pun dia bilang, untung sasisnya nggak bengkok. Untung kap mobilnya nggak terlalu bonyok. Jadi tinggal diketok. Tapi yang lainnya, pokoknya udah dicek. Radiator bocor. Tangki bensin bocor. Wah, pokoknya total 60 jutaan. Tuhan, saat itu saya berpikir, Tuhan saya nggak punya uang. Bahkan saya berpikir, kalau saya mau dipenjara, ya penjara saja sudah. Karena saya benar-benar nggak punya uang. Dan saya waktu itu cuma bilang, iya Om, saya akan usahakan. Dia tanya, kapan kamu bayar? Kalau nggak, rumah orang tuamu saya ambil. Oh Tuhan, saya pikir ke rumah orang tua. Waktu itu ibu saya masih hidup ya. Ibu saya menangis dengar itu, karena yang datang saat itu kan saya dengan ibu saya. Kalau istri saya di rumah. Saya bilang, Tuhan, kalau diambil rumah, kamu mau tinggal di mana? Saya cuma bilang, Om, saya usahakan dalam minggu ini, Om. Oke, kita bikin perjanjian. Pakai materai. Setelah itu, kami pulang. Ibu saya berkata, kamu mau uang dari mana, nak?
Udahlah, jual aja rumah mami ini deh. Berapapun yang penting bisa bayar dulu itu. Saya cuma bilang, jangan mami. Kalaupun saya harus penjara, biarin saya di penjara. Nah, Bapak Ibu tahu, hari demi hari berjalan, saya udah nggak bisa narik karena saya udah nggak punya mobil untuk saya menjadikan nafkah ya waktu itu. Dan di saat itu, pas sehari sebelum tenggat waktu saya harus bayar kerusakan mobil itu, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Pas saya angkat, ternyata yang punya mobil. Dia pakai nomor lain. Saya tanya, Om, saya belum punya uang, Om. Oh iya, saya juga telepon karena mau menanyakan itu. Udah punya dananya belum? Besok terakhir kamu harus bayar loh. 60 jutaan. Saya bilang, Om, saya belum punya uang. Tiba-tiba, hening. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia katakan. Ya sudah, kalau kamu emang nggak punya uang, nggak apa-apa. Saya tidak mau tagih lagi ke kamu, karena memang mobil itu ada asuransinya. Nanti asuransi saja yang ganti. Tapi, kamu udah nggak kerja sama saya lagi, kita udah nggak ada hubungan lagi, jangan telepon saya lagi. Dah, dia matiin telepon. Di saat itu saya kaget. Saya bilang, puji Tuhan. Ternyata Tuhan kalau menolong sampai tuntas. Bukannya luput dari maut. Bahkan Tuhan luputkan dari ketidakmampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan luputkan. Itulah makanya sampai pada hari ini saya sampaikan bahwa masalah dalam kehidupan boleh datang. Problem bisa datang, bencana bisa datang. Tapi satu, kita berserah ke Tuhan dan gunakan iman. Iman yang seperti apa? Kalau saya pribadi, saya selalu berkata, Engkau Tuhan yang sudah menolong aku dari dulu sampai sekarang, Engkau juga Tuhan yang sama yang akan menolong saya saat ini sampai seterusnya. Bahkan semua masalah saya tuntas. Itu adalah langkah iman. Dan di saat itu kita lakukan, tangan Tuhan dengan sigap langsung menolong kita. Karena Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, Aku tidak akan membiarkan engkau sampai tergeletak. Cuma lain kali, kitanya manusia yang marah ke Tuhan. Dan banyak saya dengar bahwa saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Saya ke gereja tiap minggu, tengah minggu, bahkan tiap hari. Ada lagi, saya memberikan perpuluhan lancar. Semua saya berikan buat Tuhan, bantu fakir miskin. Hey, ingat, di saat Anda katakan itu, Anda ingin mendapatkan pujian dari orang. Anda hanya menilai Anda sudah berbuat baik di mata orang, tapi di mata Tuhan itu belum cukup. Karena apa? Iman dan berserah penuh. Itu yang Tuhan mau. Jadi, dengan kesaksian ini, marilah kita sama-sama sadari bahwa Tuhan di saat Dia menolong dari awal sampai tuntas, tidak setengah-setengah.
Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kesaksian saya ini. Terus like, subscribe, dan share agar dapat menjadi kekuatan iman bagi orang lain yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama, yang mungkin saat ini mengalami kelemahan, agar itu dapat menguatkan iman mereka, meneguhkan percaya mereka, dan lebih meyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini, kita akan ketemu lagi di segmen kesaksian yang berikutnya.